Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Allah kita, yang selalu mengasihi dan menyertai kita, dimanapun dan kapanpun. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami di sepanjang hari ini. Kembali pada saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2, ayat 10 dan 11, tertulis demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Saudara yang dikasih Tuhan, Kamil Bartosek, seorang influencer dan juga pembawa acara TV di Czekia, mengumumkan dalam videonya bahwa ia akan melemparkan uang setara dengan $1 juta dari helikopter di sebuah lapangan di dekat Lisa Natlabem. 4.000 orang segera berkumpul, dan ketika uang itu dilempar, mereka saling berebutan, berusaha mengambil uang itu. Uang membuat banyak orang datang ke sana, dan mereka merasa berbahagia karena mendapatkannya. Dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, kabar yang disampaikan oleh para malaikat bukan soal uang, bukan soal harta, bukan materi dan kekayaan, tapi tentang kelahiran seorang juru selamat. Dalam Lukas 2 ayat 10-11 ini tertulis, lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba di padang, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Para gembala menjadi sasaran pertama dari berita sukacita tentang kelahiran Tuhan di Bethlehem. Dalam konteks saat itu, para gembala yang menggembalakan ternak di waktu malam adalah orang-orang yang jauh dari keluarga mereka. Mereka punya status sosial, kondisi ekonomi yang kurang. Kondisi keluarga mereka juga hubungannya agak terganggu dengan situasi pekerjaan mereka sebagai seorang gembala. Secara psikologis mereka merasakan bagaimana beban yang terasa cukup berat sebagai seorang penggembala di tengah-tengah padang dalam waktu dan situasi yang gelap. Di padang itu mereka tidak punya tempat tinggal untuk bernaung, dan mereka dapat diserang oleh berbagai hal yang membahayakan mereka. Di sini kita lihat bahwa ada masalah dalam kondisi pekerjaan mereka, juga masalah gengsi dan status mereka. Belum lagi ditambah dengan masalah-masalah lain yang mereka hadapi. Ada tekanan sosial dan tekanan dari kekuasaan yang sedang berlangsung di wilayah itu pada saat itu. Dalam kondisi pergumulan yang demikian, kabar sukacita dari malaikat tidak berkaitan dengan uang, atau rumah, atau pekerjaan baru yang lebih baik buat mereka, ataupun soal-soal materi, tapi kabar sukacita yang disampaikan malaikat berkaitan tentang keselamatan. Malaikat tidak berkata kepada mereka, "Hari ini kalian semua bebas dari pekerjaan sebagai gembala domba, dan kalian mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dengan gaji yang sangat tinggi." Tidak, saudara. Sang malaikat mengabarkan kabar sukacita
yang lebih daripada semuanya itu. Lebih daripada semua hal yang ada di bumi ini. Yaitu sebuah sukacita besar karena kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat. Kelahiran Tuhan ke dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan para gembala, kabar sukacita itu datang. Apa yang menjadi makna dari ini buat kita semua? Makna dan pesan firman Tuhan buat kita adalah bahwa sukacita karena keselamatan di dalam Kristus Yesus itu jauh melampaui segala hal yang ada di dunia ini. Sukacita keselamatan di dalam Kristus memenuhi setiap kerinduan kita, saudara, yang paling dalam. Kita butuh keselamatan, kita butuh anugerah, kasih karunia di dalam Tuhan. Dalam pergumulan hidup di bumi ini, kita perlu ingat bahwa kita punya sukacita yang teramat besar di dalam Kristus Yesus yang sudah datang. Tinggal bagaimana kita memilih, saudara. Apakah kita terus-menerus ada dalam perasaan duka cita, kesedihan, gelisah, takut akan masalah dan pergumulan kita di dunia ini? Atau kita memilih untuk tinggal dalam sukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kelahirannya membawa sukacita, kedatangannya membawa kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau sudah datang membawa sukacita besar buat kami semua. Sukacita yang melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebuah sukacita yang melampaui semua ekspektasi lahiriah kami. Sebuah sukacita sejati karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Ajar kami untuk berfokus kepada yang benar, berfokus kepada-Mu Tuhan, supaya kami tidak gelisah, takut, cemas, khawatir karena fokus yang salah terhadap hal-hal di dunia ini. Kami sungguh bersukacita karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pengampunan, penebusan, anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami di dalam karya pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawat setiap kami dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.